Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait tutorial penggunaan software Gretel untuk analisis ekonometrika, terutama untuk permodelan regresi linier sederhana atau metode OLS, Ordinary Least Square, dan untuk uji asumsi klasik. Sebelumnya, kita akan sedikit mengenalkan apa itu software Gretel. Software Gretel sendiri adalah software untuk analisis ekonometrika atau basis statistik dengan basisnya adalah software open source. Open source sendiri artinya adalah software ini tersedia secara gratis dan dapat digunakan secara mudah ya. Gretel sendiri merupakan akronim atau singkatan dari GNU Regression, Econometrics, and Time Series Library. Itu merupakan singkatan dari Gretel. Untuk tipe penggunaan software Gretel sendiri terdapat dua tipe penggunaan. Yang pertama yaitu berbasis graphical user interface. Di sini secara sederhana artinya kita dapat dengan mudah menggunakan software ini dengan hanya melakukan perintah atau mengklik ya, klik-klik saja pada tools yang telah tersedia di Gretel. Kemudian untuk penggunaan yang kedua yaitu dengan baris perintah atau biasanya yang kita dengar itu dengan istilah sintak atau script ya dalam bahasa pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita akan mungkin lebih fokus membahas terkait penggunaannya dengan tipe graphical user interface. Baik, untuk tahapan tutorial pada video kali ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu instalasi Gretel, bagaimana cara kita menginstal Gretel pada laptop kawan-kawan sekalian, baik itu menggunakan OS Windows atau Mac OS ataupun Linux. Kemudian tahap kedua yaitu bagaimana kita menginput data yang telah tersedia yang kita sudah tabulasikan dalam misalkan dalam Excel ataupun misalkan dalam spreadsheet. Kemudian kita akan menginputnya ke software Gretel. Kemudian setelah kita input, kita akan mentransformasikan data itu ke dalam bentuk logaritma natural. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu analisis OLS atau regresi linier. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan regresi linier sederhana. Kemudian tahap yang keempat yaitu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan 3 pengujian untuk asumsi klasik. Yang pertama yaitu adalah uji normalitas, kemudian matriks korelasi, dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Untuk tahap yang pertama yaitu kita akan melakukan instalasi Gretel. Pertama-tama kawan-kawan harus mengunjungi situs resmi dari Gretel, yaitu di sini ada gretel.sourceforge.net. Kawan-kawan dapat membuka browser kawan-kawan. Ya, kita klik di sini gretel.sourceforge.net. Untuk yang pertama, bagaimana jika kita menginstal di OS Linux. Untuk OS Linux, kita tinggal pada tampilan awal website Gretel, tinggal turun ke bawah. Ya, kemudian di sini ada tulisan download. Nah, di sini jika kawan-kawan menggunakan OS Linux dengan basis Debian, tinggal klik di sini. Kemudian jika kawan-kawan basisnya adalah Fedora, tinggal klik di sini. Kemudian jika kawan-kawan menggunakan OS Windows, di bagian kiri di sini terdapat Gretel for Windows. Baik, kita buka misalkan di tab. Nah, di sini telah tersedia source-nya dengan tipe file .exe. Misalkan jika kawan-kawan menggunakan Windows 10 ke atas, kawan-kawan bisa mengklik yang ini. Yang ini ya, bisa kita klik di sini. Maka akan menuju pada source forge dan kita tunggu di sini selama 5 detik. Nah, maka softwarenya akan terunduh. Ya, di sini softwarenya besarannya kira-kira
bisa 35 MB. Oke, jika kawan-kawan menggunakan Mac OS, ini juga ada di bagian kiri ini, bawahnya ada Mac OS yang kita buka di tab baru. Maka ini adalah source untuk mendownload kawan-kawan menggunakan Mac OS ya. Di sini tipe filenya tupa.pkg. Oke, jika sudah terdownload, maka kawan-kawan tinggal melakukan proses instalasi, tinggal di run saja untuk file yang sudah terdownload. Setelah software kita terinstall, kita coba membuka software itu. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan utama dari software Gradle ya. Di sini ada beberapa tools yang telah disediakan, misalkan files, tools dan lain sebagainya. Tools-tools ini belum bisa kita gunakan ya karena kita belum ada data yang kita masukkan ya. Kemudian ada juga misalkan tools kalkulator, script misalkan, jika ingin menggunakan dalam bentuk script dan lain sebagainya ya. Misalkan membuat grafik dan lain sebagainya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu adalah menginput data. Sebelum kita melakukan input data, yang lazim ada yaitu kita melakukan tabulasi data awal ya. Yang lazim digunakan atau yang biasa atau yang mudah ya untuk tabulasi data itu kita melakukan tabulasi di software yang lain. Walaupun kita dapat juga secara manual ya melakukan tabulasi di dalam software Gradle ini, tapi kemungkinan akan sangat repot ya. Jadi kita akan melakukan tabulasi di software lainnya, misalkan di software Excel ataupun spreadsheet dan lain sebagainya. Dalam kali ini saya menggunakan software spreadsheet atau mungkin lebih familiar ke Excel ya. Oke, di sini sudah ada data yang sudah kami sediakan. Di sini ada data terkait GDP per kapita dan konsumsi emisi karbon. Data ini adalah data negara di Indonesia ya, jadi data GDP per kapita dan CO2 di Indonesia. Jadi kita akan menganalisis bagaimana pengaruh GDP terhadap emisi karbon di Indonesia. Data ini bentuknya adalah data tahunan dari tahun 90 sampai 2019. Data ini bersumber dari World Bank. Kemudian setelah data itu kita tabulasi, kita akan melakukan saving data. Dalam kali ini saya menyarankan rekan-rekan sekalian untuk melakukan saving data dalam bentuk atau tipe datanya adalah CSV ya. Nah, itu adalah tipe data yang lazim, artinya yang lazim digunakan dalam analisis data ataupun yang lazim digunakan dalam bahasa pemrograman. Tapi jika kawan-kawan melakukan saving default, artinya saving tipenya dalam bentuk Excel atau .xlx, itu juga tidak masalah. Itu juga tetap akan terbaca di software Gradle. Jadi kali ini saya akan melakukan saving dalam bentuk CSV, ya, save as. Kawan-kawan letakkan software itu di mana, mau save di mana. Misalkan di sini saya akan mengganti namanya menjadi tutorial 3 atau tutorial Gradle. Kemudian file tipenya, save tipenya kita dengan CSV, save. Nah, ini artinya file sudah tersave. Kemudian kita buka tadi sebagai Gradle. Untuk menginputnya yaitu sangat mudah, kita tinggal mengklik file, open data, kemudian user file. Atau jika ingin lebih mudah, karena jika tinggal mengklik Ctrl O. Kita buka, kemudian kita buka tadi file tadi kita simpan di mana? Dokumen. Dan di sini kita rubah dulu untuk file yang akan kita buka, nanti kita save dalam bentuk CSV ya. Sudah muncul. Klik open. Jika data sudah terinput, maka secara otomatis akan terbaca dua variabel, yaitu variabel GDP per kapita sama variabel CO2. Ya, kemudian di sini
akan muncul secara otomatis tab baru, atau di sini adalah ringkasan dari file yang tadi sudah kita input ya. Di sini misalkan longest line-nya atau karakter terbanyaknya itu adalah 30 karakter, data berapa tahunan, kemudian kolomnya ada 3, variabelnya ada 2, kemudian barisnya itu ada 31, dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu penting, kita close saja. Nah, misalnya kita ingin melihat datanya, kita tinggal klik 2 kali di variabel yang sudah kita masukkan. Nah, ini adalah datanya. Kita buka ini. Ini adalah data dari CO2. Oke. Setelah itu kita akan mencoba melakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural. Nah, kita sangat mudah, yaitu kita tinggal mengklik kanan, misalkan ada satu variabel yang kita add log di sini. Maka secara otomatis akan menjadi variabel ketiga ya, yaitu variabel logaritma natural dari GDP. Ini CO2 di sini. Nah, add log di sini artinya logaritma natural ya, bukan logaritma biasa ya. Jadi logaritma natural. Nah, ini adalah data dari logaritma natural. Kita buka dulu misalkan. Ini adalah data dari transformasi data dari GDP ke dalam bentuk logaritma natural. Jika kita ingin melihat grafiknya, kita klik di sini. Ini adalah grafik datanya. Ya, sudah saja. Ini adalah CO2-nya. Ini adalah grafiknya. Oke, ini data sudah kita input. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan permodelan dengan metode regresi linier atau OLS. Caranya juga sangat mudah, kita tinggal mengklik di sini pada tools model, kemudian di sini ada ordinary least square. Di sini ada menyediakan beberapa penelitian yang lain atau beberapa analisis lainnya, misalkan GMM, to LSS, to SLS, misalkan, dan lain sebagainya. Misalnya di sini kita OLS saja. Dan kita di sini akan memasukkan variabel dependennya, yaitu CO2, dan variabel regresornya atau variabel independennya adalah GDP. Ya, setelah variabelnya dimasukkan, kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasil dari regresi atau output regresi dari Gretel. Ya, di sini ada p-value-nya, ada koefisiennya, ada R-square-nya, ada terusnya, dan lain sebagainya. Kemudian misalkan kita di sini akan mengcopy output ini dan akan kita copy ke dalam Word misalkan, atau Officer misalkan. Cara yang mudah, kita tinggal blok ini, kita klik kanan, copy. Di sini ada beberapa tipe pengopian, tapi dalam kali ini saya menyarankan menggunakan metode atau pengopian dengan metode RTF ya. Ini artinya kita akan mengcopy default ya dari teks-teks yang ada di sini. Oke, jadi kita klik Windows, kita buka Windows, kemudian di sini kita tinggal Ctrl V atau paste. Nah, ini adalah kopian tadi dari output Gretel ya. Di sini terpadu sampai value-nya itu signifikan ya, di bawah 0,01%. Ini adalah koefisiennya, ini adalah R square-nya, ya, dan ini adalah suatu prinsipnya. Oke, ya, kemudian kita juga bisa melihat equation-nya ya, dengan view as equation. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk permodelannya. Kita tinggal blok di sini, kita copy juga misalkan. Kita copy, ini tadi kita copy as RTF ya. Saya sarankan RTF selalu yang di copy, dan kita copy ke Word. Ya. Ya, artinya di sini adalah signifikan, koefisiennya 1,3, di sini juga koefisiennya 1,3, sudah sesuai. Konstantanya yaitu -9, di sini
juga minus 9. Ini adalah output dari analisis regresi linier sederhana atau OLS dari aplikasi Gradle. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya, uji asumsi klasik dari hasil output ini. Oke, pertama kita buka tadi hasil output dari OLS di sini yang ini adalah models, Gradle models, dan kita misalkan akan melakukan pengujian yang pertama yaitu uji normalitas ya. Caranya kita tinggal klik tes di sini, kemudian normality of residual. Ini adalah uji normalitas. Kita klik di sini. Nah, ini adalah grafik ya uji normalitas yang dihasilkan dari software Gradle. Di sini ada G-square-nya dan ini dibaca adalah diagramnya dan G-square-nya. Ya, kemudian misalnya kita ingin mengkopinya ke Word, kita tinggal mudah aja, kita tinggal klik kanan, kemudian kita copy to board, kemudian misalkan color, kita akan copy sebagai colornya, kemudian kita paste di sini, kanan, paste. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitasnya. Kemudian tahap yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian heterogeneisitasnya. Kita tinggal buka tadi hasil output dari OLS-nya. Ya. Kemudian kita klik Pak, kita klik tes. Kemudian heterogeneity ini adalah uji heterogeneisitasnya. Ini terdapat 3 default pengujian yaitu W-test, PP atau Rootspagan, dan Kunkarya. Biasanya yang wajib digunakan itu adalah PP ya. Kita misalkan sini akan menggunakan uji heterogeneisitas dengan metode PP. Kita klik di sini. Ini adalah akan muncul tab baru yaitu uji heterogeneisitasnya. Kemudian kita akan copy di ya, di sini kita lihat bahwasanya G-square-nya itu lebih kecil dari PP-nya, artinya ini terdapat heterogeneisitas ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan melihat selanjutnya kita akan melakukan uji metrik korelasinya ya. Untuk uji metrik korelasinya kita kembali ke tampilan awal dari Gradle ya, bukan outputnya model OLS tapi tampilan awal dari Gradle ya. Kemudian kita di sini tinggal mengklik view ya, kemudian correlation matrix, dan kita masukkan variabel yang ada tadi, ini itu variabel learn dari GDP dan learn dari Instructor, dan kita klik OK. Kemudian akan muncul, coba kita lihat di sini, mungkin tabnya sudah muncul di sini. Nah, ini adalah hasil correlation matrixnya. Ini tidak terlihat ya, artinya di sini bacanya korelasinya antara learn GDP terhadap kartu C2 yaitu sebanyak 0,941. Ini akan lebih mudah kita baca jika kita mengkopinya ke dalam Word ya. Misalnya kita copy, kita blok, dan kita copy di RTF. Oke, kemudian kita paste di Word. Otomatis akan berubah bentuknya seperti ini. Ini
ini adalah metrik korelasinya, artinya hubungannya antara GDP terhadap CO2 itu korelasinya sebanyak 0,941, artinya 94% ya, artinya ini sangat besar ya korelasinya ya, artinya dia di atas 70%, artinya ini korelasinya sudah sangat besar ya, artinya dia terdapat korelasi. Baik, sekian itu saja untuk tutorial kali ini. Kita sudah membahas tadi terkait bagaimana cara menginstalnya, kemudian cara menginput data, cara analisis ORS-nya, cara uji asumsi klasiknya ya. Sudah kita bahas semua. Baik, mungkin dalam materi kali ini sekian. Oke, maaf, kita kembali lagi di sini. Setiap pengujian atau setiap perintah yang kita gunakan Gradle, maka dia akan terbuka dalam tab yang baru. Ya, dia akan terbuka ke tab yang baru, bukan dalam satu frame tab dari Gradle ya, tapi artinya dia terpisah-pisah ya tabnya ya. Dia jika kawan-kawan sudah selesai melakukan membukanya, itu kawan-kawan tinggal menutup saja. Dan Gradle sendiri dia bisa membaca data dari atau file data, misalkan tipenya adalah stata ataupun default ya sudah tersave dalam bentuk Excel, stata, EViews, SPSS, SAS, Julia dan lain sebagainya. Ya, yang secara umum Gradle itu bisa membaca 5 tipe data, yaitu data yang tersave dalam bentuk stata, ataupun yang tersave dalam bentuk EViews, yang tersave dalam bentuk SPSS, yang tersave dalam bentuk SAS, ataupun yang tersave dalam bentuk Julia. Ya, dia sangat powerful ya, dia dapat membaca basis-basis data itu. Ya, oke, sekian video tutorial kali ini. Kita akan berjumpa lagi ke video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jika sekiranya ada kesalahan dalam mohon dapat melakukan koreksi dengan melakukan chat secara privat ataupun menyertakan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.